Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril huda wa syamsid duha wa badrid duja wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum ahlut tuqa wan naqwa wan najah ma ba'da. Yang sedang biasa kami takzimkan Romo Kiai Agus Munir, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Haji Emil Dardak adalah Ibu Arumi Bahsin, Bapak Haji Soeharto selaku Kepala Desa Mahengkawis, Bapak Parwoto adalah Ibu, Bapak Didi adalah Ibu, Bapak Ibu semua, pengiring pengantin dari Samarinda, hadirin wal hadirat, Mas Andi dan Mbak Berliana bil iktifaq wal iktisar. Kami mewakili keluarga besar Bapak Parwoto mengucapkan rasa terima kasih kami atas kehadiran panjenengan sedoyo, dan bila ada kekhilafan baik itu berupa tempat yang kurang layak ataupun makanan yang kurang mewah, mohon dimaafkan, atau mungkin acara yang kurang kondusif, karena pada hakikatnya sebuah acara ini semua dimuliakan, bukan hanya Bapak Haji Emil Dardak saja, tapi semua ingin dimuliakan. Tapi ya itulah, sebisa mungkin kami ingin memuliakan, tapi ya baru begini yang kami bisa lakukan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, niki kula niki rodok bingung dipeseni kali Pak Prawoto, Pak Kiai besok pakai bahasa Indonesia, pokok pakai bahasa Indonesia. 75% orang ngerti Jawa, tapi sing pasrah tambah nganggo basa Jawa, tapi moco. Nggih, untuk menghormati, saling menghormati tadi, walaupun kami yakin yang baca sendiri apa yang disampaikan juga tidak begitu memahami, tapi juga kami ingin menghormati agar bisa lebih dipahami, tapi pakai bahasa Persatuan Nasional. Mas Andi, nikah itu mudah, tapi yang sulit itu membuat keluarga bahagia. Nikah itu hukumnya sunnah, tapi menjadikan keluarga bahagia itu hukumnya wajib. Mumpung keluarga dari Samarinda hadir, dari Bojonegoro semua hadir, bahkan Ibu Sekda juga hadir, Ibu Nurul, kami minta pertanggungjawaban, kesaksian Mas Andi. Kira-kira sanggup apa tidak membahagiakan hidupnya Mbak Berliana? Bismillah, sanggup. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Allah berfirman, walaupun kamu itu tentara, jangan sekali-kali engkau mengatakan sanggup dan siap sesuatu yang belum engkau lakukan. Ucapkanlah insya Allah. Dedek tentara, bismillah, sanggup. Oh ya, oh, rumah tangga itu angel Mas. Ucapkanlah insya Allah. Sanggup apa tidak membahagiakan hidupnya Mbak Berliana? Insya Allah sanggup. Mas Andi, kalau ingin keluarga kamu bahagia, keluarga kalian bahagia, lakukan 3 hal, tinggalkan 3 hal. Jika engkau melakukan 3 hal ini, meninggalkan 3 hal ini, insya Allah kehidupanmu bahagia barokah. Allahumma amin. Perlu diketahui Bapak Ibu, beberapa kali saya ke Balikpapan ngisi di Islamic Center, di TV Dayaku pernah, itu juga yang nyambut mantune panjenengan iki. Alhamdulillah. Beberapa kali ketemu di Balikpapan, diparingi hadiah makanan khas Balikpapan, alhamdulillah. Mas Andi, yang pertama, bila keluarga ingin bahagia, 1, jangan pernah menunda sholat, apalagi meninggalkannya. Hayya 'alas sholah, ayo lakukan sholat. Hayya 'alal falah, ayo lakukan al-falah. Orang yang melakukan sholat itu hadiahnya al-falah. Al-falah itu artinya 3. 1, keberuntungan, kebahagiaan, kekayaan, kemenangan. 3 makna ini al-falah. Maka kula niki ngertos Pak, pangapunten Mas Andi niki nek digugah subuh kali Bu Narti niku molor terus. Ijek waktu ini ijek ngoten terus. Waktunya masih. Kamu berumah tangga mulai besok, jangan pernah menunda-nunda sholat, apalagi meninggalkannya. Sanggup? Kalau urusan syariat tidak boleh insya Allah. Urusan syariat insya Allah itu piye? Berarti kamu meninggalkan salat itu atas kehendak Allah ngono. Kalau urusan syariat tegas, sanggup ngono. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sekali kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti kita sudah siap dan sanggup melakukan apapun perintahnya Allah.
Sanggup Mas? Lah ngono. Diwolak-walik iki. Yang kedua Mas, kalau ingin keluargamu bahagia, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Berbakti itu dengan berbagai cara. Satu, jangan lupa mendoakan di setiap sholatmu. Dua, jangan lupa pangapunten, memberi ma'isyah walaupun sedikit. Ma'isyah ini Pak Didik pangapunten, ketika seorang anak atau menantu memberikan uang setiap bulannya kepada orang tuanya atau mertuanya, jangan ikut dianggap remeh. Walaupun pangapunten, mertuamu kaya raya, bapakmu kecukupan, tapi tolong dari sisa gajimu atau dari sedikit gajimu, tolong beri untuk orang tua agar menjadi keberkahan. Diterima Pak nanti ya. Kalau Mas Andi ngasih, tolong diterima. Walaupun 300.000 diterima. Untuk keberkahan tinggu jimat ben keluarga niki bahagia. Sanggup Mas? Berbakti kepada orang tua. Sanggup? Bismillah sanggup. Berbakti kepada orang tua itu perintahnya Allah. Kalau perintah Allah lakukan, kerjakan, insya Allah hidupmu bahagia. Jadikan bapak ibumu sebagai raja, maka Allah akan memuliakanmu sebagai seorang raja. Tapi ketika engkau menghinakan kedua orang tuamu, mertuamu, pangapunten, orang tua itu termasuk mertua. Orang tua itu tiga Bapak. Satu, orang tua yang melahirkan. Dua, orang tua yang memberikan kasih sayang anaknya, memberikan anaknya. Tiga, guru yang mendidiknya. Jadi aku ki barang ya wong tuamu. Jadi nek ngekek yo jotok lurut tok yo telu barang. Nggih. Orang tua itu ada tiga, orang tua yang melahirkan, mertua yang memberikan anaknya, yang ketiga guru yang mendidikmu. Bahagiakan mereka, maka hidupmu akan bahagia. Yang ketiga Mas Andi, sampean tentara, TNI, istri TNI. Kula niku mbayangno, nek serengen terus piye? Kemarin di Pangapunten, di Mojokerto ada kasus polisi musuh polisi Pak, dibakar suaminya. Ini semoga tidak menular kepada anak-anak kita. Allahumma amin naudzubillah. Untuk menghindari ini apa? Apalagi Pangapunten, Mas Andi ini bagiannya nyuting dulu. Kalau di Balikpapan dulu panggilannya nyuting radio pokok seperti itu. Lah, sing berliana iki ngawal wakil presiden Pak. Ngawal garwane Mas Gibran. Lah jenenge pengawal itu mesti lebih sigap timbang sing tukang moto Pak. Untuk seperti ini Mas Andi, untuk bahagia dua hal yang kamu lakukan, pengertian dan keterbukaan. Jangan ada rahasia di antara kalian. Harus saling terbuka dan saling pengertian. Nek ketoke sing Mbak Berliana kereng, sampan lemes Mas. Kok nek sampan kereng Mbak Berliana lemes. Tapi satu pengalaman hidup kita sebagai seorang laki-laki, ada satu makhluk yang tidak terkalahkan. Rasnya paling kuat di dunia, yaitu wanita. Berarti sing ngalah iku sing wedok apa sing lanang Mas? Lah wis ngalah kakone dhewe lah. Wis katoke kalah di tak sawang sing ngantem beras dhisik sing wedok ya Allah. Wis katoke wis gak apa-apa. Apapun itu resiko kita. Ridho bisyai, ridho bima yatawalladu minhu. Kalau kamu sudah siap menikahi Mbak Berliana, harus siap menerima segala kelebihan dan kekurangannya. Kalau memang pangapunten, Mbak Berliana ini punya banyak kekurangan. Satu hal, istri boleh kurang, suami boleh kurang, tapi cinta kita tidak akan pernah berkurang. Kalau pasangan kita punya kekurangan, cintai pasangan kita dengan cara yang sempurna, maka kekurangan itu tidak akan tampak. Allahumma lakukan tiga hal ini, hidupmu bahagia. Setelah menikah Mas Andi, jangan sampai melakukan tiga hal. Jangan sampai melakukan tiga hal. Tiga hal ini tinggalkan. Yang pertama adalah talak. Talak itu cerai. At-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Talak atau cerai itu tidak usah menunggu surat dari pimpinan, dari KUA, dari pengadilan agama. Seorang muslim ketika mengatakan, "Dek, kamu saya cerai," maka jatuh cerainya, jatuh talaknya. Maka semarah apapun kita sebagai seorang suami Mas Andi, jangan sekali-kali mengucapkan kata-kata cerai. Paham Mas Andi? Apa yang tidak boleh dilakukan? Kata cerai. Namanya apa? Talak. Talak itu ada dua. Yang pertama namanya talak soreh. Talak soreh itu mengucapkan kata-kata talak dengan jelas. Dek, kamu saya cerai. Dek, kamu bukan istriku lagi. Dek, kamu saya pegat. Dek, kamu saya talak. Menggunakan kata-kata talak, cerai, pegat, walaupun tanpa niat, serius dan guyonannya itu terjadi.
kata Rasulullah, 2 hal yang kamu guyon atau kamu serius jatuh, yaitu talak dan rujuk. Misal ada kambing nyabrang jembatan, Dek, kalau kambing itu bisa nyabrang, kamu saya cerai, dadak bisa, langsung jatuh cerainya, walaupun itu guruan. Paham Mas Andi? Apa namanya? Talak apa namanya? Talak canda. Talak canda, talak canda. Astagfirullah, astagfirullah. Iki pelajarmu biyen zaman ngaji iki mbok lalekno ya Allah, kakek nyekeli pistol iki lho. Talak soreh. Talak apa, Mas? Talak soreh. Talak soreh itu enggak butuh niat. Pokok kalau ada seorang suami mengatakan cerai, jatuh cerainya. Serius atau guruan, jatuh cerainya. Namanya talak soreh. Yang kedua ada namanya talak kinayah. Apa talak kinayah? Talak kinayah itu tidak mengucapkan cerai, tidak mengucapkan talak, tapi ada ungkapan menuju ke sana. Niat kamu mencerai, tapi kata-katamu tidak cerai. Contoh, Dek, tolong Dek, ketika saya muda dulu, ketika saya bujangan, hidup saya bahagia, nikmat. Ketika sampeyan dadi bojoku lho Dek, apa-apa mbok gadekke, apa-apa mbok sekolahke, mbok kuliahke sampai ra lulus. Tolong Dek, apa Mas, pulang kamu ke orang tuamu. Ada seorang suami mengatakan, pulanglah kamu ke orang tuamu. Hatimu jengkel dan ingin menceraikan, maka jatuh talaknya. Sindiran. Paham Mbak Berlinya? Sindiran itu nggak boleh. Menyindir untuk mencerai butuh niat, jatuh talaknya. Namanya talak apa? Kinayah. Iling-iling wisan. 1, jangan lakukan talak. Seberat apapun perjuangan hidup ini, jangan sampai cerai. Cukup Mbak Berliana ini bidadari dunia sampai surga. Allahumma amin. Yang kedua, jangan sampai melakukan ilah. Ilah itu apa? Walladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati asyhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Ilah itu apa Mas Andi? Ilah itu sumpah atas nama Allah. Seorang suami bersumpah atas nama Allah untuk tidak ngumpuli istrinya. Karena marah, karena jengkel, Dek, demi Allah aku gak ngarah ngumpuli sampean, aku gak menyentuh sampean. Paham Mas Andi maksudnya? Ini kumpul tapi gak koyo ngene kumpule. Sampean iku mau nak ndemek bojomu tapi gak ngono maksudnya. Paham maksudnya? Apa? Belum paham, kok paham untuk itu. Apa maksudnya? Lu, iki tenanan Dik, iki Dik. Ya itu apa? Ya, tapi Mbak Berliana paham ya? Lu nggak paham, istrimu nggak paham. Seorang suami marah sama istri, bersumpah atas nama Allah, wallahi demi Allah Dek, aku nggak akan pernah nyentuh kamu. Itu namanya ilah, dan itu dilarang oleh syariat. Lah, ilah itu ketika ada seorang suami sudah jatuh di mulin itu sudah kadung sumpah atas nama Allah itu tidak menyentuh, maka syariat memberi batasan 2 hal. 1, segera sentuh istrimu, tapi sebelumnya berpuasalah 3 hari untuk menebus sumpahmu. Wa kafaratu aymanikum fasyamu thalathati ayyam. Kemudian setelah berpuasa 3 hari, Dek, sini Dek, kamu tak sentuh Dek, sini Dek, ngoten. Lah itu namanya mulin. Berarti Mbak Berliana masih istrimu tanpa ada talak satupun yang jatuh, karena sebelum 4 bulan sudah dikumpuli dalam tanda kutip maksudnya. Apa gini. Makanya selayaknya seorang suami itu kalau bisa kumpul sama istrinya itu seminggu 7 kali. Kalau bisa, moso tentara ra kuat leh. Nggih ya kuat tentara. Kalau bisa 7 kali, kalau nggak bisa ya 4 kali. Kalau nggak bisa lagi 3 kali. Karena fase orang itu beda-beda Mas Andi. Ada orang muda seperti sampean itu fasenya pandangan hidup, memandang saja sudah hidup. Ada yang pegangan hidup, kalau nggak dipegang nggak hidup. Ada yang ketiga, sak bapakmu wis perjuangan hidup itu. Kalau nggak diperjuangkan nggak hidup. Nah, itu. Bapak Didik paham maksudnya? Bisa diulangi Pak? Yang kedua, ketika seorang suami dan istri sudah tidak berkumpul karena si suami ini marah dan bersumpah untuk atas nama Allah tidak berkumpul melebihi 4 bulan, maka jatuh cerainya. Kalau nggak bisa ngumpuli, ceraikan. Kalau kita punya sawah, ya dialiri air, ya digarap. Kalau nggak bisa garap, biar digarap orang lain.
Paham Mas Andi? Jangan pernah menggantung sebuah pernikahan. Bapak Ibu pangapunten, akhir-akhir niki kathah orang tidak bisa cerai, tunggal satu rumah suami istri, tapi tidak pernah bertegur sapa, tidak pernah berhubungan. Pangapunten, itu laknat Allah yang turun. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau memang tidak bertegur sapa melebihi 4 bulan, cukup ceraikan. Makanya ketika nikah dulu kan autasrihum bi ihsan. Kalau memang baiknya berkumpul ya lanjutkan, kalau nggak baik dilanjutkan ya cerai. Jangan sampai menggantung sebuah pernikahan. Paham Mas Andi? Satu yang tidak boleh dilakukan, talak ada berapa? Ada 2. Talak apa? Sore, talak kinayah. Yang kedua yang tidak boleh dilakukan, ilak. Ya wis paham deh. Pernah ngaji ku gampang. Makanya bagaimana Pak Kiai kalau memang ada seorang suami istri berjauhan, bahasanya anak-anak muda itu LDR. Si Mbak Berliana ini di Solo, Mas Andi di Surabaya. Bagaimana kalau tidak pernah bertemu selama 4 bulan? Selama tidak marah tidak apa-apa. Selama masih bertegur sapa lewat video call atau lewat chat tidak apa-apa. Yang tidak diperbolehkan itu tidak bertemu suami istri, tidak berkumpul, juga tidak berhubungan karena dalam keadaan marah. Yang ketiga Mas Andi, jangan sampai melakukan zihar. Walladzina yudhahiruna min nisaihim tsumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamasa ila anqal faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamasa. Zihar itu apa Mas Andi? Orang-orang Arab itu punya perilaku, kalau dia benci sama istrinya itu menyerupakan istrinya dengan ibunya atau adiknya. Artinya haram untuk dinikah. Jadi ketika ada seorang suami mengatakan, "Dek, wajahmu mirip ibuku," menyerupakan bentuk fisik istri terhadap 4 mahramnya. 1 ibu, 2 saudara kandung, 3 keponakan, 4 bibi. Itu namanya zihar. Jangan sekali-kali menyerupakan. Oh, wajahmu seperti ibuku, bodimu seperti adikku. Itu tidak boleh secara syariat. Namanya zihar. Bisa dipahami Mas Andi? 3 hal yang harus dilakukan bila keluarga ingin bahagia. 1, astagfirullah. Yang harus dilakukan itu yang harus ditinggalkan. Kok gak dirungok iki piye sampean niku? Yang harus dilakukan bila ingin keluarga bahagia. 1, sholat. Astagfirullah. Sholat. Jangan pernah menunda sholat, apalagi meninggalkan. Hari ini setelah engkau mengucapkan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, maka ketika istrimu meninggalkan sholat, bukan lagi orang tua yang dihisab, tapi suami. Hari ini mulai qabiltu nikahaha, bila istrimu menggunjing orang lain, menghibah orang lain, melakukan dosa, saat itu setelah engkau qabiltu, bukan lagi orang tuanya yang dihisab, tapi suaminya yang dihisab. Bila istrimu melakukan dosa yang di situ tidak kamu edukasi, tidak kamu beri pelajaran, tidak kamu tarbiyah tentang agama yang baik, sehingga istrimu meninggalkan sholat, maka saat ini juga setelah qabiltu engkau menanggung dosa istrimu. Paham Mas Andi? Berarti bojomu kudu mbok gugah. Ketika subuh bojomu kudu mbok gugah. Lah kira-kira tangine dhisik sapa? Dhisik kula gugah. Gugah. Mbak Berliana ketika digugah suami siap. Enggak boleh ler. Nek karo komandan siap karo suami. Aduh. 1, jangan pernah meninggalkan sholat. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Mana yang harus didahulukan Mas Andi? Orang tua atau mertua? Dahulukan orang tua atau mertua? Bapakmu masuk rumah sakit, Bapak Didik masuk rumah sakit, yang kamu biayai pertama bapakmu atau mertuamu? Orang tua. Nah, seperti ini yang repot, Pak. Ketika engkau telah mengatakan qabiltu nikaha wa tazwijaha, maka kedudukan orang tua 1 derajat dengan mertua. Sudah tidak ada lagi mertua, mereka orang tua. Mereka saat ini menjadi mahram. Saat engkau qabiltu nikaha, engkau mencium tangan ibu mertuamu sudah halal. Ketika engkau selesai wudhu, engkau memegang tangan ibu mertuamu, itu sudah tidak batal wudhunya.
Bahkan ketika suami istri telah bercerai dengan anaknya, dengan ibunya, tidak batal wudhunya selamanya. Berarti derajat mertua itu selamanya. Wes, sing didahulukan yang mana? Dua-duanya ngono, orang tua weh. Pak Parwoto wis tuwa, alhamdulillah anakku bekti ning aku. Wes gak oleh ngono kuwi. Kedua-duanya. Yang ketiga, Mas Andi. Yang satu, jangan pernah meninggalkan sholat atau menundanya. Yang kedua, berbaktilah kepada orang tuamu. Yang ketiga, kok ceres engko iling-iling. Pengertian dan saling terbuka. Astagfirullah, astagfirullah. Pengertian dan saling terbuka. Kalau kamu saling mengerti di antara kelebihan dan kekurangan masing-masing, maka keluargamu bahagia. Tapi kalau egonya yang didahulukan, tidak ada rasa pengertian, kemudian yang kedua tidak ada saling terbuka, engkau nek duwe kanca wedok terus mbok jenengi bakul sandal, bakul tempe ngono. Ketika hal itu terjadi, maka bahagia itu akan jauh dari kita. Kemudian 3 hal yang dilakukan, 3 hal yang harus dijauhi. 3 hal yang harus dijauhi. Yang pertama, talak. Yang kedua, ilak. Yang ketiga, lali wesan. Zihar. Zihar itu menyerupakan bentuk fisik istri, diserupakan dengan mahram yang 4, ibu, keponakan, adik, dan bibi. Pak Kiai, kenapa Mbak Berliana itu tidak diberi mawaid atau diberi nasihat? Bapak Ibu pangapunten, istri itu nggak perlu dinasehati. Istri itu yang penting 2 hal, cukupi dapurnya, cukupi kasurnya, insya Allah bakti kepada suami. Kalau ada istri yang berani, istri durhaka kepada suami, itu dipastikan 2 hal ini salah satunya tidak dicukupi. Kalau tidak kasurnya, ya dapurnya. Maka 2 hal ini penuhi, bojomu nurut. Nek bojomu gak nurut, berarti kurang saja nih Mas Adi. Itu yang bisa kami sampaikan, semoga ada barokah manfaatnya. Kafana bihadza ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.